Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Holidi dari kelas 5D Manajemen, NIM 216410135. Banyak pakar yang menyatakan bahwa manajemen adalah proses pencapaian suatu tujuan melalui keahlian orang lain. Sebagian yang menyatakan bahwa manajemen sebagai ilmu dan seni bagaimana mencapai tujuan dengan menggunakan keahlian orang lain. Nah, di sini ada beberapa definisi manajemen yang antaranya sebagai berikut. Yang pertama, menurut Tihani Handoko menyatakan bahwa manajemen adalah bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, personalia, pengarahan, kepemimpinan, dan pengawasan. Dan masih banyak lagi pengertian dari para ahli pakarnya. Nah, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu ilmu seni dalam mengelola sumber daya atau SDM, baik SDM itu sendiri dan SDA, secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu tujuan, atau bisa juga disebut dengan proses dalam melibatkan orang lain untuk mencapai suatu tujuan dengan cara melakukan bentuk organisasi seperti merencanakan, pengawasan, pengendalian, dan pergerakan agar mencapai suatu tujuan yang maksimal. Selanjutnya, berdasarkan konsep manajemen, manajemen memiliki fungsi yang bisa dikenal dengan POAC atau POAC, yakni untuk merencanakan, menyusun, atau mengorganisasikan, menempatkan, mengerahkan, dan mengendalikan fungsi tersebut atau manajemen tersebut apakah rencana yang dibuat telah terrealisasi dengan baik. Untuk menjalankan fungsi tersebut, manajemen tidak mungkin dapat melakukannya tanpa memiliki informasi berkualitas yang diperlukan. Nah, yang kedua yaitu sistem informasi manajemen. Nah, secara umum manajemen informasi atau sistem atau MIS atau sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan yang merupakan bagian dari pengendalian internal sebuah bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, teknologi, dokumen, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk mengatasi masalah bisnis seperti biaya produksi, merancang strategi bisnis, atau permasalahan layanan sistem informasi manajemen saat ini. Nah, bukan hanya diperolehkan untuk memenuhi kebutuhan manajemen di berbagai tingkatan dan bagian, tapi juga membantu memperlancar operasi perusahaan, dan sebagian pakar mengatakan dan sebagai sistem informasi bisnis. Nah, ada beberapa tuh. Nah, ini aku rangkum ya. Nah, ada beberapa pengertian nih yang aku simpulkan sendiri dari pakar-pakarnya. Nah, pengertian sistem informasi manajemen ini adalah jaringan prosedur pengolahan data yang dikembangkan dalam sebuah organisasi dan disahkan guna memberikan data atau informasi kepada manajemen untuk mendukung pengambilan keputusan dalam rangka mencapai tujuan. Ada nih lagi berikut gambaran piramida dari Robert V. Head atau dalam Davis 2002 tentang sistem informasi manajemen dalam organisasi. Dan gambar berikut ini bukan gambar ya, aku visualisasikan aja di sini. Nah, memperlihatkan jenis keterlibatan yang diperlukan dari ketiga tingkatan manajemen sehubungan dengan pembuatan sistem informasi. Nah, aku sebutin ya. Nah, dari tingkatan ke atas nih, piramidanya tuh kayak gini guys. Ini yang
ke atas 1, 2, dan 3. 4. Nah, yang pertama itu yang paling atas itu sistem untuk perencanaan strategis dan kebijakan serta pengembalian keputusan. Nah, ini rangkap yang kedua, sistem untuk perencanaan teknis dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, SIM untuk perencanaan organisasi, pengembalian keputusan, pengambilan keputusan dan pengendalian. Dan yang terakhir paling bawah nih ya, sistem SIM atau sistem informasi manajemen untuk pengolahan transaksi dan pemberian informasi. Nah, dari ini semua masih banyak tuh ya, ada sebagian, ada juga peranan manajemen pada pembuatan sistem informasi. Nah, itu kalian bisa lihat searching lagi lebih lengkapnya gitu guys. Nah, yang ke C, manfaat yang selanjutnya itu manfaat sistem informasi manajemen. Nah, ada banyak manfaat dan fungsi dan sistem informasi manajemen. Ini enggak terbatas ya pada pihak manajemen saja, melainkan juga bagi organisasi secara keseluruhan. Ulasannya akan dibahas lebih lanjut di sini ya. Yang pertama, meningkatkan produktivitas serta penghematan dalam hal biaya di dalam organisasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas dari SDM dikarenakan untuk unit sistem kerja akan lebih terkoordinasi serta sistematis. Dan yang ketiga, mempermudah pihak manajemen dalam melakukan pengawasan, perencanaan, pengarahan, serta pendelegasian kinerja pada semua departemen yang mempunyai koordinasi dan hubungannya. Dan yang keempat, meningkatkan efisiensi serta aktivitas data yang lebih real time dan akurat. Nah, itu nih. Dan yang selanjutnya ada yang ke D, tipe informasi dan kegiatan manajemen. Nah, kegiatan manajemen secara umum dibagi berdasarkan tingkatannya dalam berorganisasi. Yang diantaranya, yang pertama, tingkat atas, tingkat menengah, dan tingkat bawah. Nah, ini nih penjelasannya tingkat atas. Nah, perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah proses evaluasi lingkungan luar organisasi, penetapan tujuan, dan penentuan strategi. Yang kedua, tingkatan yang menengah atau pengendalian manajemen. Nah, pengendalian manajemen adalah proses untuk meyakinkan bahwa organisasi telah menjalankan strategi yang sudah ditetapkan dengan efektif dan efisien. Pengendalian manajemen merupakan tingkatan taktik, yaitu bagaimana manajemen tingkat menengah dapat menjalankan taktik jangka pendek, menengah, ataupun panjang. Proses pengendalian manajemen formal terdiri dari beberapa tahap, yaitu programming, budgeting, operating, manajemen, dan reporting dan analis. Nah, yang tingkatan ketiga, yang terakhir, tingkat bawah atau pengendalian organisasi operasional. Pengendalian operasional adalah proses untuk meyakinkan bahwa tiap-tiap tugas tertentu telah dilaksanakan secara efektif, efisien. Pengendalian operasi ini merupakan proses penerapan program yang telah ditetapkan di pengendalian manajemen. Nah, yang ini ya, yang terakhir. Bukan yang terakhir. Nah, yang ini ya, jenis-jenis informasi manajemen. Yang pertama, tingkat bawah atau operasional transaction processing systems atau TPS. Yang kedua, tingkat pengetahuan knowledge work system KWS atau office automation system OAS. Yang ketiga, tingkatan manajemen menengah manajemen information system MIS atau decision support system DSS. Yang keempat, tingkat manajemen atas atau strategi executive support system ESS. Nah, untuk pengertiannya kalian bisa lebih mendalam lagi pengertiannya di Google bisa atau di buku. Nah,
Dari semua itu, kesimpulannya itu gini. Manajemen merupakan ilmu dan seni yang berfungsi untuk mengelola sumber daya atau SDM agar lebih efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan. Nah, manajemen secara sederhana itu adalah dapat diartikan sebagai to get things done together people, yang artinya pengertian tersebut menggambarkan bahwa keberhasilan suatu organisasi tidak hanya ditentukan oleh para manajer saja, bukan ditentukan pada manajer itu doang. Nah, itu juga bisa ditentukan oleh kerjasama yang harmonis antara atasan bawahan melalui sikap saling percaya diri, keterbukaan, tanggung jawab, dan saling membantu satu sama lain. Nah, dari itu, sistem informasi manajemen merupakan suatu sistem yang terintegrasi antara manusia dan mesin yang dapat menghasilkan informasi sedemikian rupa guna menunjang jalannya operasi, jalannya manajemen dan fungsi pengambilan keputusan pada suatu organisasi. Nah, dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan pengertian sistem informasi manajemen adalah jaringan prosedur pengolahan data yang dikembangkan dan dalam sebuah organisasi dan disahkan guna memberikan data atau informasi kepada manajemen untuk mendukung pengembalian keputusan dan dalam rangka mencapai tujuan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.